Menurut Boyamin, langkah yang lebih bijak adalah memilih figur lain yang lebih bersih. Ia meyakini bahwa Indonesia tidak akan kekurangan tokoh yang layak menjadi menteri jika 3 nama tersebut tidak terpilih. Dia sebut 3 nama ya. Kan kalau pakai teorinya begini, orang-orang yang dipanggil Prabowo itu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang terbaik. Memang terbaik gitu. Terbaik menurut versi Prabowo dan Mulyono. Dan kita nggak bisa membantah lagi karena dia inginkan, ya saya ingin cari yang terbaik katanya. Ya itulah yang terbaiknya. Jadi terbaik menurut versinya Prabowo adalah mempertahankan orang-orang yang diduga korup. Jadi saudara sekalian, agak memprihatinkan ketika yang dipertahankan itu adalah secara teoritis gagal dalam pemerintahan sebelumnya. Dipanggil sama Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo, untuk membantu beliau pastinya untuk membantu negara dalam bidang yang saya kuasai. Pastinya kisaran karena saya pengusaha, generasi muda, kira-kira pekerja seni, dan juga kreatif, ya kurang lebih itulah. Tapi nanti selebihnya biar Bapak Presiden terpilih yang mengumumkannya. Terima kasih. Jadi belum tahu nih, jadi belum tahu nih, Hari ini saya diundang Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo, untuk menyampaikan bahwa seperti yang beliau telah sampaikan berkali-kali di acara-acara PKB, di berbagai pertemuan, menyampaikan bahwa beliau akan mengajak semuanya untuk bersama-sama mensukseskan pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Tentu sejak Pak Prabowo habis ditetapkan oleh KPU, langsung datang ke kantor PKB, lalu hadir di dalam acara-acara PKB. Tentu ajakan itu buat PKB sebuah penghormatan yang sangat penting untuk bersama-sama seperti niat PKB, kemaslahatan, kebaikan dan kesuksesan pembangunan pemerintah yang akan datang. Dengan hari ini diundang berarti PKB akan memperkuat tim Pak Prabowo di dalam pemerintahan yang akan datang. Jadi kira-kira menteri posisinya apa nih? Menteri Agama, Pak. Nah, soal posisi atau siapa saja kader PKB, saya sampaikan kepada beliau Bapak Prabowo bahwa PKB dan seluruh kader-kader inti dan kader-kader utamanya siap ditugaskan atau tidak ditugaskan di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Karena itu intinya kami siap, kader-kader PKB siap dimanapun diperintah untuk mensukseskan pemerintahan. Tapi Caimin sendiri gimana posisinya? Iya, nanti akan siapapun nanti akan Pak Prabowo langsung yang akan menyampaikan pada saatnya. Hari ini belum sampai waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya sobat RH sekalian, saya mau ambil satu video ya terkait dengan penilaian terhadap menteri yang sudah melakukan audiensi ya, bahkan pembekalan atau berkumpul di Hambalang. By the way, rumah Prabowo kaya sekali. Jadi sobat era sekalian, ini ada pernyataan dari Boyamin Saiman ya, dari MAKI, yaitu Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Boyamin Saiman sebut sejumlah calon menteri Prabowo diduga terlibat korupsi. Luar biasa ya. Oke, kita bacakan Tempo.co Jakarta.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Maki Boyamin Saiman mengingatkan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk berhati-hati dalam memilih calon menteri di kabinetnya nanti. Hal ini disampaikan Boyamin setelah beberapa nama dipanggil untuk mengisi posisi menteri itu diduga terlibat dalam kasus korupsi. Pak Prabowo harusnya cari orang bersih yang betul-betul track recordnya baik, biar fokus kerja, kata Boyamin saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa 15 Oktober 2024. Dia menyebut memilih menteri dengan catatan bersih merupakan hal yang penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Prabowo. Oke. Boyamin menyebut sejumlah nama berdasarkan catatan Tempo. Nama yang disebut Boyamin tersebut telah beberapa kali disinggung dalam pemberitaan media. Saya mengingatkan Pak Prabowo untuk mengawasi orang-orang ini. Jangan sampai nanti timbul masalah dan itu mengerus kepercayaan publik kepada Pak Prabowo, ucap dia menegaskan. Menurut Boyamin, langkah yang lebih bijak adalah memilih figur lain yang lebih bersih. Ia meyakini bahwa Indonesia tidak akan kekurangan tokoh yang layak menjadi menteri jika 3 nama tersebut tidak terpilih. Dia sebut 3 nama ya. Cuma nggak disebutkan namanya siapa. Indonesia tidak akan bubar kalau mereka tidak jadi menteri. Kecuali kalau Indonesia bubar kalau 3 ini tidak jadi menteri. Atau bahkan besok kiamat, katanya dengan nada menyindir. Boyamin juga menegaskan bahwa masih ada waktu bagi Prabowo untuk mempertimbangkan ulang pemilihan menteri hingga 20 Oktober. Waktu di mana kabinet baru akan diumumkan. Ia berharap Prabowo dapat berpikir ulang ihwal beberapa sosok yang disebutnya bermasalah. Terakhir, dia pun menegaskan bahwa ini adalah bentuk dukungannya untuk pemerintahan yang bersih dan efektif. Kalau Pak Prabowo tidak hati-hati, nanti malah jadi kerja keras ekstra karena harus mengawasi orang-orang yang diduga terlibat masalah hukum. Ya, saudara sekalian, kalau kita bicara mengenai menteri, nanti dibilang iri. Karena padahal berkali-kali ditegaskan ya. Pertama, kita kemarin mendukung calon presiden yang kalah. Walaupun yang didukung ternyata melipir juga. Ya nggak apa-apalah ya. Namanya juga, ya siapa yang tidak mengenal Muhaimin Iskandar gitu kan. Saya pikir dia akan betul-betul menjadi orang yang konsisten ya untuk menjaga marwah sebagai oposisi. Tapi kan enggak, ya tidak apa-apa. Jadi yang konsisten itu pendukungnya. Dan kita kan mengidentifikasikan sebagai pendukung Anies sesungguhnya ya. Kalau ada Imin ya Iminnya tambahan saja. Karena harus ada paket presiden dan wakil presiden, itu satu. Yang kedua adalah not only soal Anies ya, karena bagi saya bukan soal Aniesnya. Bagi saya adalah bagaimana kita konsisten ya menjaga sebuah pembagian tugas dalam negara. Kalau semua orang ingin bergabung dalam pemerintahan, lama-lama nanti pemerintahan itu akan diisi oleh orang-orang job seeker, pencari pekerjaan, dan orang-orang yang membutuhkan perlindungan. Nah, salah satunya adalah mereka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Coba bayangkan, di antara menteri-menteri tersebut ya, beberapa kali disebut dalam berita termasuk oleh Tempo. Ada yang bicara masalah fee tambang, ya, fee perizinan, ada soal terkait minyak goreng, terkait soal hutan, kemudian terkait 11 sprindik, terkait soal BUMN ya yang dimana keluarganya diduga juga bermain di sana dan lain sebagainya. Dan orang-orang ini tetap paling tidak beraudiensi dengan Prabowo Subianto. Belum lagi kalau kita mendengar Menteri X yang anaknya rupanya ada bisnis tambang ya. Kemudian pejabat yang dipanggil juga ada anaknya main bisnis tambang juga. Bersama anak pembesar lainnya. Jadi saudara sekalian, hal-hal seperti ini sayangnya kan tidak
kita spill seperti Tempo tidak bisa menyebutkan nama. Tapi masa seorang sekelas Prabowo tidak bisa memahami orang-orang yang dipanggil tersebut, ya. Dan ini menegaskan, ya, kan kalau pakai teorinya begini, orang-orang yang dipanggil Prabowo itu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang terbaik, ya. Jadi saya bertemu dengan Faisal Assegaf, memang terbaik gitu, terbaik menurut versi Prabowo dan Mulyono. Jadi terbaiknya adalah versi, dan kita nggak bisa membantah lagi karena dia inginkan, ya, saya ingin cari yang terbaik katanya sana, ya itulah yang terbaiknya. Jadi terbaik menurut versinya Prabowo adalah mempertahankan orang-orang yang diduga korup, ya, yang dimana sepak terjangnya dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi sudah ketahuan bagaimana menyalahgunakan jabatan, bagaimana menumpuk kekayaan. Kalau mau diinvestigasi saja, ya, bagaimana harta kekayaannya, lalu kaitan dengan penambahan harta kekayaannya. Jangan hanya jangan hanya dia saja, tapi juga bagaimana kaitan dengan keluarganya. Tetapi sekali lagi, ya, ini yang terbaik. Nah, iyalah. Jadi kita harus menerimanya sebagai terbaik versi Prabowo. Dan kalaupun kita mengingatkan, ya, kita mengingatkan sebagai warga negara saja. Mudah-mudahan didengar. Tidak juga, ya, resiko kan. Jadi sobat era sekalian, kalau kita lihat nama-nama yang ada itu, ya, Dr. Tifa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Dan juga ingatkan kata-kata Prabowo bahwa 2030 bubar, jangan-jangan begitu juga. Jadi memang walaupun misalnya, ya, kita beroposisi, saya pribadi kan selalu mengatakan saya sudah beroposisi, jadi saya tidak akan tertarik dengan tawaran jabatan apapun, mulai dari tingkat rendah sampai tingkat atas. Tetapi ya yang dipanggil ya jangan yang begitu-begitu juga, ya. Ada tiga keberatan sesungguhnya, ya. Satu, banyak menteri Jokowi yang dipanggil, padahal seperti saya katakan, prestasi Jokowi di bidang ekonomi hancur, tidak mencapai apa yang ditargetkan di rencana pembangunan jangka panjang menengah, dan juga tidak lebih baik dibandingkan pemerintahan SBY. Bahkan indikator sebelum COVID pun tidak menunjukkan itu. Dan celakanya menteri-menteri yang dipertahankan itu adalah menteri-menteri di bidang ekonomi. Ya, ada Erlangga Hartarto misalnya, Zulkifli Hasan, kemudian ada juga Erick Thohir misalnya, ada juga Bahlil, kemudian ada juga Agus Gumiwang Kartasasmita. Itu kan menteri-menteri yang di bidang ekonomi, dan ekonomi kita Menteri Keuangan oke lah, ya, karena dia teknikal sekali kan. Menteri Keuangan kan ibaratnya tukang ngatur bendahara, tetapi kan bukan dia yang mendatangkan investasi kan begitu. Jadi sobat sekalian, agak memprihatinkan ketika yang dipertahankan itu adalah secara teoritis gagal dalam pemerintahan sebelumnya. Maka saya katakan the winning team, tapi kelihatannya mereka yang berkontribusi besar di dalam pemilihan Pilpres kemarin. Sehingga sepertinya Prabowo, ya, ini adalah ucapan terima kasih Prabowo Subianto kepada tim-tim sukses tersebut, ya. Baik langsung maupun tidak langsung. Kita tahu Bahlil bagaimana, Erick Thohir bagaimana, Pratikno juga bagaimana, ya. Dan saya kira to some extent Menteri Dalam Negeri juga memiliki peranan yang besar karena semua PLT dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, orang-orang yang dianggap bermasalah karena diduga melakukan tindak pidana korupsi misalnya. Ya, kita langsung benturkan dengan tekad Prabowo untuk memberantas korupsi di Indonesia. Ya, omon-omon aja. Jadi saudara sekalian, ya, kenapa negara Indonesia itu, kenapa sebuah negara itu demokrasinya tidak berkembang? Biasanya karena pemerintahnya korup, karena pejabatnya korup. Pejabat korup tersebut, pejabat yang paling tidak mau, paling alergi kalau ada kebebasan berpendapat. Karena mereka khawatir, mereka akan menjadi sasaran empuk, sasaran kritik. Bahkan bukan tidak mungkin kemudian praktek
kong kali kong mereka terbuka. Sekarang ini kan kita nggak bisa mengatakan karena kita nggak punya kebebasan. Coba kalau ada undang-undang yang melindungi warga negara untuk mengucapkan ya bahwa seorang pejabat publik itu melakukan tindak pidana korupsi asal ada sumbernya. Dan ini menurut saya jauh lebih baik. Orang yang marah dibilang korupsi itu biasanya korupsi benaran. Tapi kalau dia tidak korupsi, ya dia akan mengatakan klarifikasi, ya, you prove it, di mana saya korupsinya, ya. Saya misalnya dengan gampang mengatakan, ketika menjadi 5 tahun menjadi Komod BUMN, saya bisa nantang siapapun yang bisa mengatakan saya korupsi. You prove it, ya kan? Kalau saya memang korupsi, kalau enggak, saya akan tuntut balik, kan begitu misalnya. Tapi kan persoalannya adalah proof it itu tidak perlu kemudian harus membuktikan secara exactly. Yang paling penting ada informasi yang mengatakan bahwa saya korup. Kan begitu. Nah maka kemudian terhadap informasi tersebut nanti akan kita jawab. Apakah konfirmasi, apakah itu keliru atau tidak. Ya, saya misalnya pernah diisukan oleh adik angkatan sendiri. Ini payah benar ya, dia tidak konfirmasi misalnya. Ada satu transaksi ketika saya misalnya melamar sebagai pejabat publik, harus menunjukkan transaksi. Dan transaksi itu cukup besar ya, karena menyangkut pembelian sesuatu. Tiba-tiba dia berimajinasi sendiri. Oh, come on. Jelek-jelek kan saya. Ya, bukan berarti tidak bisa mendapatkan uang besar ya. I'm a lawyer ya kan. Jadi kalau misalnya mendapatkan rezeki melalui kasus-kasus yang ditangani seperti pilkada misalnya, kan itu rezeki. Tetapi kita tidak ingin mencarinya sampai semaput misalnya. Tetapi kalau rezeki ya rezeki. Jadi kita pastikan bahwa rezeki itu adalah rezeki halal. Nggak ada rezeki haram. Tidak ada rezeki yang kemudian dicari dengan cara kong kali kong, ngembat uang negara, kemudian mainkan kawan di kekuasaan. No, kita mencari uang itu secara profesional. Kaya-kaya banget juga enggak, tetapi paling tidak juga pernah minta-minta ya, terutama misalnya minta-minta proyek dan lain sebagainya. Nah, harusnya kan para menteri pejabat itu kan percaya diri bahwa dia track recordnya bersih, sehingga tidak khawatir kalau kemudian orang mengutak-atik dari mana harta kekayaannya, dari mana pendapatannya. Kalau selama jadi menteri kekayaannya berlipat-lipat, ya orang akan curiga dari mana. Pertama, dari terima gratifikasi, sogokan, suap, atau dia menyalahgunakan jabatannya untuk memperbesar lini bisnisnya, kan itu aja kemungkinannya. Atau dia tidak bekerja full time, cuma sibuk ngurusin bisnisnya. Portofolionya jadi keteter, tapi bisnisnya yang kemudian berkembang secara pesat. Dulu ada seseorang menteri ya, di zaman SBY ketika dia jadi menteri, kekayaannya melesat. Karena akhirnya dia jabatan itu bisa mengakselerasi bisnisnya, bahkan pernah ditahbiskan sebagai orang nomor 1. Nah, tentu kan kita tidak ingin yang seperti itu, Pak Prabowo. Anda sendiri mengatakan mau memberantas korupsi. Kalau mau memberantas korupsi, mulailah dari diri Anda sendiri, yaitu jangan merekrut orang-orang bermasalah. That's it, itu saja. Kita tidak meminta jabatan, kita tidak meminta peluang apa-apa, tapi kita hanya ingin menyampaikan ide, gagasan, kritik kalau Anda berada di jalan yang keliru, yang salah. Masa gajah di depan mata nggak tampak? Ya? Yang Anda panggil itu kan 5 tahun bersama Anda di kabinet. Masa nggak ngerti perilaku mereka? Ya kan? Baik itu mereka yang melakukan atau keluarga mereka yang melakukan. Coba lihat pertambahan harta kekayaan mereka. Nah, kecuali ya Anda tidak bisa berkutik karena Anda pun menjadi bagian dari kerumitan itu selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Nah, itu beda lagi ya. Jadi sekali lagi ya, biarkanlah rakyat, kalau memang betul-betul memberantas korupsi itu tidak omon-omon, biarkanlah rakyat kritis untuk menilai menteri-menteri Anda apakah cukup kredibel atau tidak untuk menjadi menteri dalam kabinet yang tujuannya memberantas korupsi. Ya, jangan sekedar omon-omon doang atau lip service. Nanti baru 1 tahun Anda nanti Anda akan dikatakan sebagai the king of lip service lagi, seperti mahasiswa mengatakannya kepada Mulyono misalnya. Lalu karena tidak tahan dengan kritik, maka yang dimunculkan adalah pemerintahan yang otoritarian. Waduh, gak ada gunanya kita menjadikan negara ini menjadi negara yang terbuka dan reformasi 1998 dengan harganya nyawa para syuhada mahasiswa. Kalau begitu ya. Jadi
Kalau seandainya memang ada kekhawatiran, ketakutan dan kekhawatiran itu kemudian berbuah dengan pemerintahan yang otoritarianistik, membangkitkan kembali Orde Baru, ya sudah, apa boleh buat. Inilah nasib republik kita, ya, yang akhirnya seperti treadmill, jalan di tempat saja. Jadi mudah-mudahan ada waktu untuk scrutinize lagi, jangan kasih tempat kepada para koruptor, orang yang menyalahgunakan jabatan, orang yang tidak punya komitmen terhadap rakyat, tetapi hanya komitmen pribadi dan kelompoknya saja. Ya, dan jangan khawatir, ya, kita juga tidak minta jabatan kok. Kayak saya udah katakan, jabatan apapun yang ditawarkan tidak akan saya akan terima, ya, karena saya sudah berkomitmen untuk 5 tahun ini, 5 tahun ya, bukan seumur hidup, untuk beroposisi terhadap pemerintahan. Jadi silakan berkuasa sampai 2024, 2029, ya, dan kita tetap akan menjaga kritisisme tersebut dan tidak peduli, ya, karena bagi saya itu adalah perjuangan amar ma'ruf nahi mungkar. Soal apa ya? Karena negara ini tanggung jawab kita semua. Para menteri, para wakil menteri, para pejabat publik itu sesungguhnya kan harus mengucapkan astaghfirullahalazim, ya. Aku berlindung kepada Allah ketika mereka dipanggil. Karena jabatan yang diberikan kepada mereka itu bara api sesungguhnya kalau mereka paham. Paham sih di antara mereka, tapi mempraktekannya enggak. Dan kalau bara api ini kelamaan dipegang, maka akan membakar tangan. Karena itu, jadikanlah amanat untuk menjadi menteri, wakil menteri itu sebagai arena untuk mencapai ridhonya. Amar ma'ruf nahi mungkar bukan arena kesenangan untuk memperlancar bisnis dia dan kelompoknya, atau ingin kekayaannya bertambah-tambah, atau ingin membuat bunker baru karena masa lalu yang sudah tidak bisa dihapuskan lagi dengan isu-isu korupsi. Jadi jangan kemudian membuat kabinet yang kemudian menjadi kumpulan orang bermasalah. Begitu Pak Mr. President, ya. I respect you, ya. Tetapi kita harus pikirkan rakyat Indonesia, ya. Harusnya rakyat Indonesia first, baru kemudian para elit itu second, ya. Begitu. Apakah ini Orba reborn? I don't know exactly, ya. Karena kita khawatir Orba reborn. Jadi jangan sampai kemudian presiden yang baru mengklaim kita lah penerima mandat dan kita sudah mewakilkan mandat itu kemudian didistribusikan atau diwakili, kita kumpulkan semua orang-orang terbaik di republik ini sehingga tidak ada lagi yang tersisa bagi rakyat. Anda tidak boleh ngomong lagi karena Anda sudah terwakili. Anda tidak memiliki apa-apa. Ya enggak, jangan begitu juga. Karena paling tidak channel ini mengatakan mereka pesimis terhadap orang-orang yang Anda panggil, kan begitu. Menurut Refli Harun, kenapa kok Prabowo sangat tunduk kepada Mulyono? Apakah Mulyono memegang rahasia Wowo? Apakah Mulyono berhasil melakukan cuci otak? Atau ada kekuatan goib yang memengaruhi Wowo? I don't know exactly. Anda pilihlah jawaban Anda itu, ya, dari kemungkinan yang Anda sebutkan, ya. Tetapi yang jelas, one thing for sure, tidak bisa dimungkiri bahwa Prabowo berutang jasa kepada Mulyono yang sudah ikut memenangkannya dalam kontestasi Pilpres 2024 kemarin. Tidak bisa dimungkiri pengaruh Jokowi sangat gede dalam hal menggerakkan state aparatus dan fasilitas negara untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Itu yang bisa saya jawab, ya. Karena itu rasa terima kasihnya ya diwujudkan dengan kabinet yang kemudian barang-barang second-nya dipakai. Orang-orang bermasalah tetap dipakai, ya. Kemudian Bang Refli makin ganteng aja, 2029 cocok jadi presiden Bang. Saya tidak pernah berambisi untuk menjadi jabatan, ya. Ambisi saya hanyalah untuk menyampaikan hal yang saya anggap benar. Tetapi terus terang, hati harus terus dibersihkan dan disucikan, ya. Saya ingat Ali bin Abi Thalib, ya, tidak mau dia menghabisi lawannya karena dia diludahi dan kemudian ketika ingin menebaskan pedangnya dia nggak mau. Karena apa? Katanya ketika dia bertarung itu adalah jihad di jalan Allah. Tetapi ketika dia mau menebaskan pedangnya karena diludahi, dia takut ada kebencian di situ, ya.
Kemudian sarang koruptor di Hambalang di acara Wowo, ya. Mulyono ternyata memang 3 periode, cuma bedanya di periode ketiga dia memakai boneka dan dia pun mengatur semuanya dari belakang. Kabinet second, bukan kabinet second. Jadi sobat era sekalian, kalau kita lihat ya, itu orang-orang intinya itu orang-orang Jokowi semua. Orang-orang intinya orang-orang Jokowi semua itu, ya. Orang-orang intinya. Bung Refli, kenapa Rocky Gerung tidak lagi diundang di Rakyat Bersuara maupun ILC akhir-akhir ini? Rocky itu sering keluar kota, ya. Dia ada kontrak keluar kota, ya. Bahkan jangan salah, dia keluar kotanya itu justru karena permintaan dari kekuasaan yang saya dengar itu. Tetapi saya kira saya harus konfirmasi ya. Maksudnya jangan sampai seolah-olah tidak diundang itu karena dia dilarang. Enggak, ya. Justru karena dia sering keluar kota makanya nggak sempat diundang, ya. Itu. Apakah Bung Refli sudah lihat video viral Babe Haikal Hasan yang bilang akan menjadi oposisi sampai mati? Sudah sih, ya. Makanya saya bilang, saya manusia biasa, saya mengatakan saya akan oposisi selama 5 tahun masa pemerintahan Prabowo 2024-2029, ya kan? Setelah 2029 ya kita tidak tahu, kita lihat. Makanya kita jangan mengatakan sampai mati, berat nanti, ya kan? Mempertanggungjawabkan omongan itu, ya. Kebanyakan menteri hambur-hamburkan uang rakyat hanya untuk balas budi bagi-bagi kekuasaan. Enak sekali itu, sudah bosan menteri sama kayak era Jokowi yang gagal total. Jadi begini saudara sekalian, ya. Kita harus membedakan antara warga negara biasa dengan presiden. Jadi saya itu nggak seimbang sama Prabowo. Saya itu hanya warga negara biasa. Prabowo itu presiden. Jadi kalau kita mengkritik Prabowo, ya kita kritik presiden. Jadi Anda kalau tidak setuju dengan Prabowo, Anda boleh kritik. Tapi kalau Anda setuju, Anda boleh puji. Tetapi mengkritik orang yang mengkritik Prabowo itu kurang kerjaan namanya. Itu buzzer. Itu pasti. Itu namanya buzzer, ya kan? Begitu saudara sekalian, ya. Jadi intinya adalah Anda boleh memuji Prabowo, tapi mengkritik atau apalagi menghina orang yang mengkritik pemerintahan itu namanya buzzer. Makanya buzzer yang nggak usah kita kasih tempat, ya. Ngapain kita kasih tempat buzzer, ya. Kemudian Roy Suryo, Faisal Asegaf, apalagi ya? Anis, Saididu, Amin Rais dan teman-teman Refli udah sembuh atau masih sakit jiwa? Apa lagi? Anda bayangkan ya, kalau tidak ada orang yang mengkritik kekuasaan Prabowo Subianto, maka bahaya sekali nantinya. Tapi oke, itu saja sobat sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.